Baru-baru ini ada satu kisah yang menarik di Jepang. Nah, mereka menyebutnya gigolo jenis baru yang lagi viral ya. Pria ini mendapatkan penghasilan cukup besar. Nah, seperti apa kisahnya? Bagaimana dari sudut pandang Kristen? Yuk kita simak sampai selesai. Kenalan dengan Shoji Marimoto, seorang pria berusia 40 tahun dari Tokyo yang mencuri perhatian dengan profesi yang tak lazim. Dengan gelar master di tangannya, Shoji adalah gigolo jenis baru yang dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Layanan uniknya dimulai pada tahun 2018 melibatkan pendampingan klien untuk kegiatan sederhana seperti mendengarkan cerita, menikmati bunga sakura, atau sekedar berada di tempat. Awalnya menawarkan layanannya secara gratis ya, kecuali biaya transportasi dan makan. Shoji kini mengenakan tarif sekitar 10.000 yen per pemesanan. Nah, selama beberapa tahun ia sudah disewa lebih dari 4.000 kali. Nah, tinggal kalikan aja 10.000 yen kali 4.000 kali. Nah, 10.000 yen itu lebih kurang dia 1 juta ya. Nah, 1 juta kali 4.000 kali ya. Nah, permintaan klien berkembang dari menontonnya mencari pasangan hidup di aplikasi kencan hingga mendampingi seseorang dalam proses perceraian atau menunggu di garis akhir maraton. Meskipun mendapatkan kritikan dengan sebutan gigolo baru atau pengemis baru, Shoji tetap tenang dan melihat komentar-komentar tersebut dengan positif. Ia menetapkan batasan, menolak tugas yang melibatkan aktivitas seksual, memindahkan kulkas berpergian ke Kamboja, atau menonton konser musik yang tidak dikenal. Nah, meskipun kliennya terus meningkat, Shoji menegaskan bahwa profesinya bukanlah bisnis, melainkan suatu yang dia lakukan untuk bersenang-senang, mengandalkan tabungan pribadinya. Ia merangkul sifat pekerjaannya yang tak lazim, menyediakan hiburan positif dan kehadiran teman dengan cara yang unik ya. Nah, mungkin kalian bisa mencoba ini ya, tapi harus mengenal batasan, oke? Nah, dari perspektif Kristen, pekerjaan Shoji Marimoto yang dibayar untuk tidak melakukan apa-apa dapat dinilai dengan berbagai pandangan tergantung pada interpretasi ajaran agama ya. Beberapa aspek yang mungkin menjadi pertimbangan dari perspektif Kristen adalah yang pertama itu moralitas dan etika. Kristen umumnya mendasarkan keputusan etis mereka pada ajaran moral dan etika Alkitab. Nah, pekerjaan Shoji yang tidak melibatkan aktivitas berdosa atau tidak bermoral mungkin dilihat sebagai sesuatu yang dapat diterima ya dari sudut pandang ini ya. Nah, yang kedua itu tujuan pekerjaan. Nah, jika Shoji menjalankan pekerjaannya dengan niat baik, menyediakan hiburan pasif ya, dan kehadiran teman tanpa terlibat dalam aktivitas yang tidak senonoh, ini mungkin dilihat lebih positif daripada jika tujuannya bersifat merugikan atau tidak bermoral ya. Nah, poin yang ketiga, pandangan terhadap pekerjaan dan usaha. Kristen sering diajarkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghormati pekerjaan. Nah, jika Shoji merasa pekerjaannya memberikan kebahagiaan dan tidak merugikan orang lain, hal ini mungkin dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang sah. Ya, namun perspektif Kristen dapat bervariasi ya, dan beberapa orang Kristen mungkin melihat pekerjaan Shoji ini dengan skeptis, terutama jika dianggap sebagai bentuk degradasi nilai-nilai tradisional atau jika dihubungkan dengan pandangan agama terhadap pekerjaan dan tujuan hidup. Nah, tapi bagaimana menurut kalian? Nah, kasih di kolom komentar, apakah pekerjaannya ini sah-sah aja atau gimana ya?